Shalom saudara, khotbah kali ini adalah terobosan di masa sulit. Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia sekarang mengalami masa pandemi, masa sulit. Orang mulai bertanya kapan pandemi selesai. Dengan berpikir bahwasanya ketika pandemi selesai mereka akan mengalami pemulihan. Di dalam Tuhan tidak demikian. Justru selama masa pandemi ini, masa susah ini, pemulihan terjadi. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 mengenai seorang janda di Sarfat yang disiapkan oleh Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Apa yang dilakukan di dalam kekurangannya? Dia taat kepada Tuhan. Yang terjadi adalah terobosan, mujizat. Bahwasanya tepung dalam tempayannya tidak pernah kering. Minyak di dalam buli-bulinya tidak pernah kering juga. Selama masa kekeringan itu Bapak-Ibu sekalian. Dan itu semua dilakukan oleh Allah. Allah kita adalah Allah sama yang terjadi pada masa itu. Allah dulu, sekarang, dan selamanya adalah sama. Maka mujizat itu, terobosan itu juga terjadi pada diri kita saat ini. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengupas terobosan di masa sulit ini diambil dari Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Yaitu ketika Tuhan Yesus setelah kematiannya pergi kepada para muridnya, sedang berusaha menangkap ikan semalaman tapi tidak mendapatkan apa-apa. Situasi para murid pada saat itu adalah situasi yang sangat sulit. Kenapa? Karena mereka diancam oleh orang Yahudi. Mereka mengunci diri di dalam rumah. Tidak ada kebebasan, tidak ada kepastian kapan masa ini selesai. Dan di situ justru ketika Tuhan Yesus bersama kuasa Allah hadir, maka terjadi terobosan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwasanya mereka mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kita memahami ini semua? Yang pertama adalah bahwa kita harus pahami mujizat itu masih ada. Di dalam Yohanes 21 ayat 3, ayat 4. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Suasananya jelas bahwasanya para murid sedang mengalami kesulitan. Mereka lapar, mereka sedang mencari ikan untuk memenuhi rasa laparnya Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah frustrasi semalaman untuk menangkap ikan. Karena memang cara menangkap ikan itu malam. Mereka yang ahli tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ahli dalam menangkap ikan mereka nihil, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir bersama kuasa Allah, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, semua ini dilakukan oleh Allah. Seperti saya katakan tadi, Allah kita sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Maka ketika hadirat Allah itu ada, kuasa Allah itu ada. Seperti dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi Allah. Dan di dalam Markus 9 ayat 23, tiada yang mustahil bagi orang beriman. Dan Tuhan mengatakan itu semua bagi orang yang beriman dan tidak pernah bimbang, imannya kokoh, maka mujizat itu akan terjadi. Mujizat itu sepenuhnya haknya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi akan terjadi kepada orang-orang yang memang sungguh-sungguh beriman. Datang kepada Tuhan dan yakin, yang dibuktikan apapun keadaannya, mereka selalu mengucap syukur dan bersuka cita. Kita lihat dari satu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, ini merupakan satu deklarasi iman terhadap mujizat. Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita menghadirkan Allah di setiap apapun yang kita lakukan, maka akan terjadi terobosan. Terjadi kelipatan yang luar biasa. Firman Tuhan ini adalah firman yang menyatakan janji Tuhan bahwa mujizat itu pasti terjadi Bapak Ibu sekalian. Mari kita katakan mujizat itu masih ada.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan itu tiap hari dan yakinlah mujizat itu masih ada. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mengenai hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengalami terobosan di masa sulit adalah kita harus membutuhkan pertolongan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan secara jujur bahwa kita tidak mampu. Di dalam Yohanes 21 ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus datang dan melihat segala sesuatunya. Dan saya percaya dia yakin, dia tahu tidak ada makanan. Tetapi yang dia tanyakan itu adalah menguji hati para muridnya. Benar gak sih kamu minta pertolongan? Ingat Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang tidak jujur kepada Tuhan bahwa kita butuh pertolongan. Kadang-kadang kita juga kelihatan bahwasannya ketika minta pertolongan, kita tidak datang kepada Tuhan, tetapi kita mencari manusia. Kita mengakui atau menggunakan akal budi kita, kekuatan kita. Dan yang ketiga, kita kadang-kadang mencari solusi-solusi di luar Tuhan yang bahkan bisa membinasakan kita. Bapak Ibu sekalian, kita harusnya jujur datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka harus keluar dari Taman Firdaus. Apa yang Tuhan katakan, engkau akan berjerih lelah mencari nafkah. Engkau akan kesakitan di dalam melahirkan. Artinya Tuhan itu sudah tahu bahwa manusia yang berdosa itu akan mengalami berbagai masalah, tantangan kehidupan yang tidak mungkin mereka selesaikan hanya dengan kekuatannya sendiri. Mereka harus datang kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang penting. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang hancur, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dengan tangisan dan air mata atas ketidakmampuan kita. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, apakah itu Daniel, Daud, Salomo, Yosafat, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Firman-Nya mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ingat, meminta pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan juga firman-Nya. Firman Tuhan mempunyai 4 ciri. Dalam renungan saya mengatakan apa? Yang pertama adalah sempurna. Yang kedua adalah menyegarkan. Yang ketiga adalah suatu peraturan yang teguh, tidak pernah berubah. Dan yang keempat adalah memberikan hikmat bagi orang yang tidak berpengalaman. Lengkap semuanya. Bapak Ibu sekalian harus datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah marilah kita belajar untuk jujur dan berani datang kepada Tuhan. Mari kita katakan demikian. Kalau yang pertama tadi, mujizat masih ada. Yang kedua adalah saya selalu meminta pertolongan Tuhan. Saya selalu meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sudah 2 hal. Yakini adanya mujizat. Yang kedua, jujur meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan firman Tuhan secara tepat. Di dalam Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Menangkap ikan tuh harinya harus malam. Tebarannya harus sebelah kiri. Ini terjadinya udah siang hari, tebarannya di sebelah kanan. Di luar logika ahli menangkap ikan. Tetapi para murid mempunyai ketaatan untuk melakukannya. Tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah ucapannya. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti harus berhasil. Karena dia akan menugaskan para malaikat yang menyelesaikannya. Rencananya tidak pernah gagal, Bapak Ibu sekalian.
Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti kita mengasihi Dia. Ingat, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi siapa yang melakukan firman-Ku. Iman dan perbuatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukanlah firman Tuhan walaupun itu di luar logika kita, kebiasaan kita, pengalaman kita. Tetapi ketika Tuhan yang menyatakan, lakukan saja karena itu tidak pernah gagal dan pasti terjadi. Orang-orang yang punya iman yang kokoh, punya keberanian untuk melaksanakan firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun setiap orang untuk melakukan firman Tuhan, memberikan kekuatan, bukan ketakutan. Memberikan petunjuk dan pimpinan, memberikan keberhasilan. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Lakukan firman Tuhan. Tepat. Kita sudah melihat bagaimana Daud, bagaimana Yosua, bagaimana para rasul. Semuanya tepat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku adalah melakukan perintahnya. Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu sekalian, jika kita mau menerima terobosan yang di dalam masa sulit ini, kita lakukan firman secara tepat. Apa yang Tuhan katakan kepada diri Bapak Ibu saudara sekalian, dari membaca firman Tuhan, ketika juga Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu, ada dorongan dari hati. Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah bagian cara Tuhan berbicara kepada kita. Dia adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak. Bapak Ibu sekalian, lakukan firman Tuhan secara tepat. Oleh sebab itu saya sering mengatakan pada diri saya, mungkin Bapak Ibu bisa belajar. Saya mau melakukan firman Tuhan secara tepat. Saya mau melakukan firman Tuhan secara tepat. Katakan Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah Bapak Ibu sekalian, memuliakan Allah. Di dalam Yohanes 21 ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika Yohanes mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, Roh Kudus dalam diri Petrus langsung membangkitkan ingatannya, oh iya, ketika saya bersama Yesus, banyak mujizat terjadi seperti apa yang saya alami hari ini. Contoh mengenai 5 roti dan 2 ikan. Mengingatkan kembali bahwa mujizat itu pernah terjadi pada saat dia bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus bergegas. Dia ingin menyambut Tuhan Yesus. Dia tidak mengatakan, makasih ya. Tidak. Dia datang berpakaian, datang kepada Yesus, menyambut Yesus. Dia memuliakan Yesus. Memuliakan itu ada satu kata kunci. Kenapa? Ketika kita berdoa pun, jika ada bibit tidak memuliakan Allah, tetapi hasil yang kita harapkan dari doa itu untuk diri kita sendiri, seperti dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, maka semuanya itu gugur. Belum apa-apa, mulai dari doa saja, sudah ada bibit di dalam hati untuk memuaskan diri kita, maka terobosan itu tidak akan terjadi. Kita harus punya hati yang bersih, tulus, kudus, dan suci, Bapak Ibu sekalian. Petrus tidak menepuk dada, ini karena saya jago nih, saya dapat ikannya banyak. Enggak. Dia menaruh rasa hormat semua itu hanya karena Allah. Dia memuliakan Allah. Dan kita harus tahu di dalam Roma 11 ayat 36 bahwa kita diciptakan segala sesuatu ini kembali untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu, di dalam yang keempat ini, memuliakan Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Kalau kita mau terobosan itu terjadi, kita harus biasakan untuk memuliakan Tuhan. Sejak kita berdoa, bahkan ketika kita mendapatkan berkat, jangan kita beralih. Tuhan tahu isi hati kita. Dan ketika ada bibit yang akan cenderung
memuliakan diri kita sendiri, mencuri kemuliaan Allah, maka terobosan tidak terjadi. Biasakanlah hidup ini selalu memuliakan Tuhan. Dengan apa? Memuji dan menyembah, mengucap syukur, dan tidak pernah berkata bahwa segala sesuatu itu adalah karena saya. Segala sesuatu hanya karena Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kita mulai belajar bahwasanya hidup ingin memuliakan Tuhan. Saya sering berkata pada diri saya bahwasanya saya ingin memuliakan Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, saya ingin memuliakan Tuhan. Saya mengucap syukur. Ketika itu berhasil, saya katakan puji Tuhan. Ketika itu memberikan hasil yang di luar dugaan, saya hanya mengatakan kepada banyak orang, semua itu karena Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena manusia. Bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Hanya Dialah yang patut kita tinggikan, apapun keadaan kita. Justru di tengah keberhasilan, kita sampaikan pada banyak orang, ini semua karena seizin Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah khotbah saya. Terobosan di masa sulit. Yang pertama, yakinlah mujizat masih ada. Kemudian kita harus jujur membutuhkan pertolongan Allah. Karena di luar dia kita tidak dapat melakukan apapun juga. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan secara tepat. Dan yang keempat adalah selalu memuliakan Dia. Ingat, pemulihan tidak menunggu masa pandemi selesai. Di tengah masa pandemi justru pemulihan terjadi. Kenapa? Ketika pemulihan terjadi, kita menjadi berkat bagi diri kita, bagi orang lain, keluarga kita, bahkan negara kita. Justru sekarang ini orang-orang percaya adalah orang-orang yang memang akan harus mengalami mujizat. Kenapa? Karena disitulah Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari-hari ini sungguh-sungguh terobosan di masa sulit pasti terjadi. Yakin dan percayalah dalam nama Yesus. Amin.